Halo, perkenalkan saya Fitri Rizky Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan organisasi sakit di Dinas Sosial Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan congruence model. Pada kesempatan ini, kami akan menganalisis kondisi organisasi yang menunjukkan gejala tidak sehat di Dinas Sosial Kota Bandung dengan menggunakan congruence model for organization analysis. Model ini dikembangkan oleh Nadler dan Wisman yang menekankan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung pada makna kesesuaian atau congruence antara elemen-elemen atau utama organisasi. Model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama task, yang kedua people, yang ketiga structure, yang keempat karakter. Untuk selanjutnya, kami mengevaluasi kesesuaian atau congruence antara keempat elemen tersebut. Misalnya, ketidaksesuaian antara tugas yang kompleks dengan kemampuan SDM yang terbatas atau struktur birokratis yang tidak mendukung budaya kerja yang responsif. Dari hasil analisis ini, kami menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara elemen organisasi menjadi penyebab utama disfungsi yang terjadi. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada peningkatan keselarasan antara tugas orang, struktur, dan budaya. Kami meyakini bahwa dengan melakukan diagnosis berbasis congruence model, strategi intervensi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap perbaikan kinerja organisasi secara menyeluruh. Lanjut, yang kedua ada proses diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi merupakan langkah awal dalam upaya pengembangan dan perbaikan. Tujuannya adalah mengidentifikasi akar permasalahan pada setiap elemen organisasi. Di Dinas Sosial Kota Bandung, diagnosis dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama ada self-assessment atau penilaian internal. Melalui refleksi internal oleh pimpinan dan staf, ditemukan beberapa indikator kelemahan. Yang pertama ada pegawai merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau masalah pada leadership dan relationship. Kedua ada ketidakjelasan target kinerja individu dan tim. Ketiga ada beban yang tidak seimbang antar unit. Yang kedua ada external assessment atau penilaian eksternal, melibatkan pihak luar seperti akademisi, konsultan, atau lembaga pengawasan. Temuan eksternalnya antara lain, pertama ada rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sosial, kedua ada kinerja program tidak sebanding dengan alokasi anggaran, dan ketiga ada belum adanya sistem monitoring yang kuat untuk mengevaluasi dampak layanan. Hasil diagnosis ini menunjukkan bahwa gangguan tidak hanya terjadi di satu aspek, tetapi bersifat sistematik dan saling terkait antar semua elemen di organisasi. Strategi intervensi perbaikan organisasi. Strategi intervensi yang direkomendasikan, yang pertama ada intervensi pada goals, yang kedua intervensi pada struktur, yang ketiga intervensi pada proses, yang keempat intervensi pada relationship, yang kelima intervensi pada leadership, yang keenam intervensi pada people, yang ketujuh intervensi pada environment. Jadi intervensi yang dilakukan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan perilaku organisasi. Dinas Sosial Kota Bandung dapat menjadi organisasi yang sehat apabila proses diagnosis dilakukan dengan jujur dan terbuka, serta strategi perbaikan dilaksanakan secara konsisten.